Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali hari ini saya Dude Harlino bisa kembali menjumpai teman hati semua di program Religi Kompas TV. Kalam hati insyaallah sampai ke hati. Masya Allah sudah hadir ibu-ibu yang luar biasa ini, kerudungnya warna-warni semua. Sehat Bu? Assalamualaikum. Masya Allah. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih qoriah kita nih Bu ya. Assalamualaikum Ade Syakia. Waalaikumsalam. Masya Allah, umurnya berapa sayang? 9. 9 tahun. Waduh Bu, saya kalau ngelihat anak kecil seperti ini ingat anak saya di rumah. Insya Allah semakin istiqomah ya Ade ya. Jadi anak yang soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin menyapa dulu nih ibu-ibu yang kerudung merah dari mana? Cianjur. Waduh, Masya Allah, jauh Bu ya. Dari Cianjur. Kemudian yang tengah dari mana? Cibinong. Yang kerudung kuning dari mana Bu? Gunung Putri, Masya Allah. Dan kita sekarang ini berada di Masjid Kuba Mas Dian Al-Mahri di Depok. Masya Allah, masjid yang indah sekali. Di atas ini terkenal sekali dengan kubahnya yang berlapis emas. Ini kalau ngomong-ngomong emas ini ada sahabat saya juga nih. Sahabat apa adik ya kita ya? Adik dong, Oh, kita adik kembar ya? nih. Dari dulu, Tapi emang beneran lagi di Kuba Mas karena saya di sebelah Mas ini. Ada deh nih. Ini Mas semua. Tuh. Mohon maaf, saya biasa dipanggil Mbak loh. Terus sekarang Mbak Mas. Yadi, Mbak Yadi. Mas Yadi Sembako, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dude. Masya Allah nih semakin ganteng, sepertinya kok tambah muda ya? Alhamdulillah saya kebagian sama Dude satu frame, jadi kebagian gantengnya lah. Tapi itu karena dari jarak sana, ini aduh deh. Oh gitu. Maksud kamu kalau deket gitu saya hancur gitu. Dari jauh Ed Sheeran. Oh iya. Dari dekat Eceran. Waduh. Mas Yadi yang penting sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir sebagai bintang tamu hari ini Mas Yadi Sembako. Siap. Siap. Ate di belakangnya Ya, bawa Ate. siapa tuh Teh yang bapak-bapak Dari Teh? mana aja, Pak? Dari Azikro Sentul. Azikro Azikro Sentul, Masya Allah. Di samping kiri saya sudah hadir guru-guru kita yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita. Yang pertama adalah Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz. Alhamdulillah, pokoknya salul afiyah ba'dal yakin. Amin ya rabbal Berarti kalau alamin. sudah punya agama minta sehat. Amin insya Allah. Kesehatan itu bukan segalanya, tapi segalanya bisa dilakukan kalau sehat. Kalau kita sehat, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Ustadz ya. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan di sebelah kirinya Ustadz ada Ustazah Bunda Yati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, A. Ketemu lagi kita Bunda. Iya, alhamdulillah. Nggak Kali sabar nih ini kayaknya. dengan Uwi ya. Iya Masya dengan Uwi. Allah. Oh iya panggilan akrabnya Uwi ya. Ustaz? Iya, mudah-mudahan nih tambah berkah ya. Amin. Insya Jauh-jauh Allah. dari Jogja nih, Ustadz. Amin. Iya dari Jogja, Masya Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita doakan tetap sehat ya Ibu ya. Sehat dan Allah berikan keberkahan selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik teman hati semua, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Wijayanto dan juga Bunda Yati, saya ingin membacakan sebuah artikel yang sangat menarik dan ini berkaitan dengan kisahnya bintang tamu kita kali ini yaitu Mas Yadi Sembako.
Saya akan membacakan kisah beliau. Kisah pelawak Yadi Sembako, sempat koma dan alami mati suri, sadar setelah di video call Gus Anom. Seperti mendapat mukjizat, pelawak Yadi Sembako yang sempat kritis dan koma diberi kesempatan lagi untuk menjalani kehidupan. Ia disebutkan mengalami mati suri setelah sempat koma selama 5 jam dan tidak sadarkan diri. Keluarga pun kala itu pasrah dan merasa tidak ada kemungkinan jika Yadi Sembako bisa kembali pulih. Namun Allah mentakdirkan Yadi Sembako bisa kembali sehat. Cerita kepulihan Yadi Sembako dari masa sekarat itu diceritakan oleh Gus Anom. Pendakwa Gus Anom buka suara terkait kondisi koma atau mati suri yang dialami Yadi Sembako kala itu. Ia mengaku kalau Yadi Sembako adalah muridnya. Gus Anom menceritakan mulanya ia berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara, dihubungi oleh keluarga Yadi Sembako terkait kondisi sakitnya sang artis. Gus Anom bersyukur karena Yadi bisa sadar dan dari komanya usai video call dengan dirinya. Masya Allah, kisah yang luar biasa ini kalau kita mendengar atau kita membaca, dan kebetulan ada langsung yang bersangkutan. Betul cerita tadi Mas Yadi? Iya itu betul. Sebenarnya beliau tidak mau buka suara gitu kan. Tapi karena teman-teman dari media pengen ngobrol dengan narasumbernya yang seperti apa yang saya ceritakan, saya bertemu beliau gitu kan. Jadi ya saya kasih aja kesempatan, hubungin sendiri lah orangnya mau apa enggak gitu, beliau mau apa enggak gitu kan. Jadi awalnya sih saya tidak pernah menyebut mati suri, cuman saya hilang kesadaran dan saya ada perjalanan di situ, Ustaz. Ada perjalanan. Ada perjalanan yang mana kalau kebanyakan orang mati suri yang saya dengar bisa melihat apa orang di neraka atau bagaimana, ada yang indah-indah juga. Tapi yang saya rasakan itu begitu perjalanan saya ada di suatu padang yang kalau kita umroh atau haji sering lihat di kota Mekah itu seperti itu suasananya. Padang pasir gitu ya? Iya, padang pasir. Tapi saya bertemu dengan Dude, itu suasananya terang, ya. Tapi sejuk gitu. Jadi sejuk. Terus kalau kita di puncak di Bogor itu ada, kalau udah mulai agak pagi gitu masih ada kabut-kabut. Nah, seperti itu suasananya. Jadi enak banget gitu. Jadi saya betah di situ, saya jalan-jalan, suatu perjalanan ketemu orang-orang pakai imamah gitu kan. Dan saya nggak ngelihat wanita saat itu, mungkin majlisnya beda atau makomnya beda tempatnya gitu kan. Yang saya temuin laki-laki, jadi pakai imamah, senyum sampai saya di suatu perjalanan itu ketemu guru sekumpul, guru Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani, guru Ijai di Banjarmasin itu Martapura. Jadi berdua sama yang disebutkan tadi Gus Anom. Waktu saya bilang ke beliau, Kak, jangan diceritain ke orang-orang. Cuman kan saya memang apa adanya aja gitu ketemu gitu. Jadi saya ketemu Guru Zaini cuma bilang sudah ketemu syekh siapa tadi. Berarti yang saya temuin itu syekh. Cuma kan saya nggak kenal gitu. Yang kayak saya kenal ya pas ketemu, ini ada orang yang saya kenal, saya samperin gitu kan. Jadi sudah ketemu siapa tadi gitu. Kamu balik, yang Gus Anom bilang gitu. Kamu balik. Udah keluarga juga udah nangis gitu kan, anak istri udah nangis. Saya bilang saya bukan mati suri ya, beberapa jam sebelumnya memang saya udah mengalami yang suatu hal yang luar biasa menurut saya. Saya hilang kesadaran itu satu jaman lebih. Jadi istri sama anak-anak tuh udah, biasanya kalau kita tidur lelap pun pasti kita kebangun kalau ditabuk-tabukin atau bagaimana. Ini enggak sama sekali. Tapi saya itu keluar air mata terus, katanya merem tapi keluar air mata terus gitu, Ustaz. Keluar air mata gitu kan. Jadi sampai digoyang-goyangin, udah nggak bisa gitu, nggak bangun gitu. Jadi kalaupun saya secapek apapun gitu kan, tapi tetap bangun lah gitu kan. Tapi ini nggak bangun saya gitu. Saya ada perjalanan di situ. Waduh, Masya Allah. Ini kisahnya mudah-mudahan lebih membuat Mas Yadi ya, dan juga yang membaca beritanya lebih dekat dengan Allah ya, mudah-mudahan ya, dari kisah itu ya, insya Allah Ibu ya. Dan juga kali ini nih tema yang akan kita kupas bersama Ustadz dan juga Bunda adalah yang berkaitan dengan dahsyatnya kekuatan doa.
Pasti ketika Mas Yadi tadi mengalami sesuatu ya, sakit tidak sadar, pasti keluarga semua kan berdoa tuh Mas ya. Nah, kita akan membahas nih bagaimana dahsyatnya kekuatan doa. Langsung kita minta guru kita Ustadz Wijayanto untuk memberikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Masya Allah. Kenapa orang beragama ini harus berdoa? Karena pertama, doa umuhul ibadah. Doa ini otaknya, substansinya, pokoknya orang beribadah. Maka jangan ngaku beribadah kalau nggak ada doa. Maka semua agama pasti ada doanya. Karena inti dari agama itu ada doa. Nah, maka doa ini adalah kekuatan. Doa ini adalah substansi. Kenapa harus berdoa? Karena satu, itu mukhul ibadah. Kedua, idharu ubudiyah. Untuk menampakkan sifat penghambaan. Bahwa manusia itu punya kelemahan, manusia punya keterbatasan. Jangan salah, Mas Yadi dari alam yang Masya Allah sudah mau terputus dari dunia, itu karena kekuatan doa dari kerabatnya, kekuatan doa dari mungkin istri, anaknya, saudaranya, semuanya. Karena memang doa itu punya kekuatan. Umat akhir zaman ini nanti menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah dan doa. Karena doa ini memungkinkan apa yang tidak mungkin dan menidakmungkinkan mungkinkan apa yang mungkin. Itulah kenapa doanya harus kepada Allah sebagaimana tadi yang dibaca oleh adik Zakia tadi. Bagaimana wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib. Maka syarat pertama doa itu adalah muraqabah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka doa hanya boleh kalau kepada Allah. Tidak boleh doa kepada Ratu Pantai Selatan, Suster Ngesot, Hantu Kasablanka. Tidak boleh, nggak ada itu semuanya ya. Mohon maaf, doa itu langsung pada, bahkan bukan kepada Rasulullah. Doa itu langsung. Maka kita nggak ada ya Rasulullah, ya Muhammad, enggak. Kita ya Allah, Robbana, Ilahina. Maka coba dibaca terjemahnya. Ini kita breakdown satu persatu supaya ini kalau saya terangkan semuanya bisa 5 episode. Ini strategi marketing biar nanti Kalamati terus jalan ya. Ya. Al-Baqarah 186 ya Ustaz ya. Ya. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ya, jadi Allah itu dekat tergantung persangkaan kita. Ana idza doni abdibi, aku itu sangat tergantung pada persangkaan hambaku. Kalau dia dekat, Allah lebih dekat. Kalau kita jauh, maka Allah makin jauh. Kayak ibu lihat di pintu otomatis. Pintu otomatis itu ketika kita dekat, maka kalau masuk mall, masuk kantor, ada kan pintu kaca, Bu. Ya. Nah, kalau kita menjauh, Allah lebih jauh. Tapi kalau kita dekat, Allah lebih dekat. Maka kepentingan kita dekat kepada Allah. Nanti fadilahnya apa? Dekat dengan Allah itu membuat kita menjadi tenang. Karena fitrah manusia itu adalah dia akan punya sifat namanya God spot. Maka lihat apa-apa sebut nama Allah, itu bagian dari kedekatan kita kepada Allah. Masya Allah, innalillah. Lihat orang cantik, subhanallah. Lihat orang ganteng, alhamdulillah. Lihat orang jelek, naudhu. Ya. Lihat gajinya Dude itu alhamdulillah. Lihat gaji ibu-ibu alhamdulillah. Kenapa harus disebut nama Allah? Disitulah nanti satu itu akan dekat kepada Allah. Dengan dia mendekat kepada Allah, terproteksi dari amal-amal jelek. Survei membuktikan orang berbuat jelek gak pernah berdoa. Copet gak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, gak pernah. Anak-anak yang pacaran pakai doa, baik dek, sebelum pacaran kita mulai al-hadiniyah, al-fatihah gitu. Orang mau tawuran pakai doa, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran nanti. Matikan 6 orang dari kampung. Wah, tidak mungkin karena doa itu. Maka doa ada di tempat-tempat God spot seperti di Masjid Adzikra ini, di masjid Aqobah Mas ini. Ini bagian dari tempat di mana ada God spot. Maka doa ini kekuatannya luar biasa karena bisa memungkinkan apa yang tidak mungkin. Itu nanti doa ini dicontohkan para nabi-nabi. Bagaimana kekuatan doa itu, Masya Allah luar biasa. Karena sehebat apapun manusia punya keterbatasan. Betul nggak? Ya, maka jangan lepas berdoa. Itu bagian dari cara kita menyelesaikan masalah di akhir zaman nanti. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Wijayanto.
Saya persilakan Bunda untuk memberikan tanggapan Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang dipaparkan oleh guru kita Ustadz Wijayanto itu tambah menghujam untuk kita ya Bu. Makna ayat diwujudkan dalam perbuatan. Kemudian doa itu melambangkan ketidakberdayaan kita, kelemahan kita. Maka tadi kata Ustadz, orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Sombong itu bukan milik kita Bu. Ya, sombong itu milik iblis. Makanya keangkuhan itu menyebabkan kita tidak mau dekat kepada Allah, dan dengan tidak berdoa otomatis ada jarak di antara kita dengan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya buat kita. Tidak diminta pun tidak masalah Allah berikan. Akan tetapi orang-orang yang berdoa itu mendapatkan tempat yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, orang Gunung Putri, orang mana nih Pak Adzikra ya, tetapi para anbiya saja Ibu yang dirahmati Allah. Nabi Musa bahkan beliau paling senang kalau doanya itu berjamaah. Iya, beliau selalu melibatkan umatnya, kelompoknya ketika berdoa. Kita tidak tahu dari perkumpulan yang banyak ini dari yang mana doa itu diijabah. Ketika seseorang berdoa, maka dia mohon kepada yang maha kuat. Ketika seseorang itu meminta, berarti dia mengakui bahwa dirinya ini lemah. Maka tetap semangat untuk terus berdoa. Waduh, Masya Allah. Jadi benar-benar kalau saya tadi mencatat beberapa tadi adalah doa merupakan satu kekuatan yang luar biasa dahsyat. Orang yang tidak mau berdoa orang yang sombong, ya, dan kalau berdoa langsung pada Allah, begitu Ustaz ya. Iya. Baik teman hati semua, jangan kemana-mana, tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.